Pastoral atau yang sering kita sebut TEPAS pada tahun 2019 memiliki tema umat Katolik yang transformatif. Temu pastoral diadakan di Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan. TEPAS diikuti oleh seluruh kevikepan yang berada di lingkup Keuskupan Agung Semarang. Salah satunya adalah Kevikepan Kedu yang diadakan pada tanggal 27 sampai 29 November 2019 dan diikuti oleh 100 peserta dari Kevikepan Kedu. Romo Sugi Hartanto Projo menegaskan bahwa umat Katolik Keuskupan Agung Semarang harus menjadi umat yang transformatif dalam berdemokrasi untuk perkembangan negara Indonesia ke depannya. Para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, umat Allah yang transformatif yang ingin kita kembangkan pada tahun 2020 ini, mengingat dari peristiwa yang telah kita jalani pada tahun 2019 bahwa demokrasi masih membutuhkan suatu perjuangan untuk menjadikan semakin bermartabat, maka kita perlu untuk meninggalkan gaya berdemokrasi yang lama, yang kurang bermartabat, antara lain money politik, hoax, bullying pada orang lain, maupun juga tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tentu harus kita tinggalkan. Kita memang sedang belajar berdemokrasi, namun tentu juga perlu untuk melakukan apa yang baik, apa yang terpuji, apa yang dapat mengembangkan upaya untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam setiap upaya-upaya untuk memilih tokoh-tokoh masyarakat negarawan. Dalam demokrasi kita bukan untuk memilih tokoh agama seperti memilih pastor, memilih uskup, memilih kardinal. Tetapi di dalam demokrasi kita memilih pemimpin negara, seorang negarawan yang sejati. Indonesia masih membutuhkan bagaimana pemimpin yang baik, berjiwa Pancasila, seorang yang nasionalis. Bukan hanya sekedar siapa yang memberikan uang atau siapa yang memberikan barang lalu didukung. Itu pola pikir lama. Pola pikir yang baru mencari sosok yang memang baik, berjiwa Pancasila, memang mempunyai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya jiwa dan semangat yang tidak mudah goyah, tetapi kokoh dan kuat. Diri pribadi juga mempunyai semangat untuk mengabdi kepada masyarakat, rendah hati, tulus dan jujur. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita buat untuk mencari sosok-sosok pemimpin yang akan membawa negara ini berjalan dengan baik. Transformasi akan dipengaruhi oleh siapa yang akan membuat kebijakan publik. Itu harus dilahirkan oleh rakyat dan masyarakat. Karena yang mempunyai suara adalah rakyat seluruh Indonesia. Dengan memilih orang yang baik, transformasi bisa dibuat. Tentu juga dengan pengawalan sesudahnya, bahwa mereka yang sudah berkuasa di bangsa dan negara tidak cukup bekerja seorang diri. Harus menjadi sebuah tim antara pimpinan, pemerintahan, dan rakyat. Yang baik kita dukung, yang kurang baik dikritisi. Maka transformasi adalah suatu tindakan untuk meninggalkan kehidupan lama dan memang memasuki kehidupan baru. Bukan hanya kulitnya saja di dalam demokrasi, tetapi bahwa ketika kita melakukan upaya perbaikan termasuk kualitas diri dan juga sistem yang ada di dalam pemerintahan. Semoga dengan tahun demokrasi yang juga akan kita masuki dalam Pilkada serentak 2020, kita semakin bijak, semakin baik, dan kita cari orang-orang yang memang layak dan pantas bagi bangsa dan negara, bagi kabupaten dan kota. Ingat, satu suara Anda berguna untuk bangsa.
Satu suara Anda berguna untuk mempertahankan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika serta kemajemukan bangsa yang masih akan tetap dalam inklusivitas yang selalu guyup rukun di tengah masyarakat. Semoga Anda menjadi negarawan yang sejati. Tuhan memberkati. Tim Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang melaporkan dari Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan.